Jadi tadi kan ada cerita saya bantu Sultan ya. Iya, yang di Jogja. Saya bantu Sultan sampai 2009, 4 tahun, 2008. Habis itu baru saya ke Bandung. Jadi agak terlompat ya. Nah, 2004 setelah saya masuk Islam, kemudian ada permintaan dari kan Pak Habib Masurido ini kan termasuk penasehatnya Sultan. Jadi Pak Sultan butuh orang yang bisa bahasa Mandarin untuk bikin hubungan dagang dengan Cina, Guangzhou itu ceritanya. Nah, saya langsung ditempatkan di perusahaan daerahnya Sultan. Nah, itu sempat kerja 4 tahun tuh di sana. Islam, kenapa gak pernah sembahyang? Itu di mana kampungnya? Di Tapanuli Utara, Siborong-Borong. Oh, Siborong-Borong, Masya Allah. Itu orang apa? Orang Tenang atau Batak? Batak. Oh, Batak, oke. Nah, disitulah istri saya bisa sholat dan mulai makanannya dipisahin, jadi nggak kena babi lah, intinya seperti itu. Nah, tapi selama dalam perjalanan saya selalu sholat malam. Sampai dia pulang dari sana kembali lagi juga alhamdulillah selamat, tak ada masalah gitu. Masya Allah. Tapi di situ artinya udah keluarga bisa terima. Alhamdulillah keluarga sudah maklum, walaupun mungkin dalam hati masih belum bisa terima 100%. Oke, artinya walaupun ya. Terus dari Ko Halim sendiri nih, waktu jadi Islam ada nggak kayak permasalahan atau gejolak lah, kalau kita bilang biasa tuh kan mualaf tuh kadang ada cerita kayak turbulensi lah ya, perubahan hidup atau nggak mungkin ada cobaan-cobaan gitu. Kalau Ko Halim sendiri? Mualaf kan sudah 20 tahun lebih kan, jadi ya, saya pernah ngalamin. Jadi setelah lewat berapa waktu saya pernah mengalami sampai nggak punya apa-apa. Jadi pekerjaan juga, usaha saya juga bangkrut, akhirnya kita tinggal di rumah tantenya istri di Bandung. Itu kapan? Setelah mualaf tuh berapa lama? Setelah mualaf berapa lama ya? 4 tahun kayaknya. 4 tahun setelah mualaf. Setelah mualaf. Lalu kita ditampung lah berdua sama tantenya. Dan tantenya ini pekerjaannya ini rentenir. Tapi sebagai semacam misionaris juga. Jadi dia itu ya, yang ini koperasi kredit itu yang sobe-sobe harian. Betul. Nah, tapi di gereja dia misionaris. Oh, biasa itu, yang dari saudara kita suku istri itu memang sering kan di Indonesia ini usahanya itu ya, apalagi di Jawa. Jadi saya tinggal di sana, kita berdua tinggal di sana 2 bulan. Pas waktu itu mau memasuki bulan puasa. Jadi terus kita berdua wajib ke gereja. Kenapa? Karena itu rumah dia. Dia yang punya peraturan. Kita butuh. Nggak boleh sholat, jadi kita sholatnya gantian. Kalau saya lagi sholat, istri saya jaga depan pintu kamar. Kalau dia pulang, cepat-cepat kasih tahu. Kalau istri saya sholat, saya jaga juga. Sempat kita rasakan selama hampir 2 bulan tuh. Keadaan seperti itu, kita nggak boleh ke masjid. Puasa kita harus makan, tapi Allah Maha Besar. Keadaan seperti itu, akidah dan tauhid kita tetap terjaga. Dan memang betul-betul diuji waktu itu. 2 bulan. Terus apa yang Ko Halim lakukan tuh selama 2 bulan? Cari kerjaan kah atau gimana? Cari kerjaan kan kita awam. Di Bandung kan kita pernah usaha roti bakar kan bangkrut. Jadi nggak tahu harus bagaimana. Intinya akhirnya suatu hari saya curi-curi sempat sholat di masjid. Pas sholat Jumat. Nah, pada saat saya sholat Jumat, saya ditegur sama beberapa orang di sana, jemaah. Maksudnya disapa lah. Karena wajah saya kan bukan wajah Bandung kan. Iya. Lalu terjadilah komunikasi. Dulu ditanya bagaimana ceritanya gini. Saya ceritakan keadaan saya sebenarnya. Langsung mereka bantu. Oke, kamu keluar aja dari situ. Saya kasih kos. Kita tanggung biaya 3 bulan sampai kamu dapat kerja. Masya Allah, itu di Bandung ya? Di Bandung. Ya, terus saya keluar dari situ. Keluar. Nah, cuma kosnya agak serem. Kirinya kuburan, kanannya kuburan. Kok bisa di kiri kanan kuburan gimana sih? Ini tengah-tengah kuburan dong namanya. Ya, memang tengah-tengah kuburan.
di Cimahi. Tempatnya saya kemarin cari udah nggak ketemu tempatnya, nggak tahu apa rumahnya dibongkar atau apa. Saya sering kalau ke Bandung saya suka ke Cimahi lihat-lihat gitu. Dulu pengalaman kita di sana. Tapi alhamdulillah disitulah saya diberikan hidayah sama Allah. Saya dapat, setelah saya tinggal di sana sebulan lebih, saya dapat pekerjaan. Kerjanya sama mualaf. Mualafnya orang Hindu. Mualaf dari Hindu bosnya? Ya, bosnya orang Hindu, mualaf. Istrinya orang Palembang. Langsung, karena saya bisa bahasa Mandarin, langsung saya diangkat jadi manajer untuk purchasing ke Cina. Nah, sempat tuh berangkat ke Cina waktu itu. Nah, alhamdulillah tertolong waktu itu. Penghasilan sudah mulai agak stabil. Oke, di situ mulailah naik ya. Ya. Bang, berapa lama tinggalin tuh kos yang samping kuburan tuh, kok? Samping kuburan itu 1 bulan lebih, nggak lama. Oh, 1 bulan udah pindah? 1 bulan lebih. Luar biasa. Dan tiap hari itu saya nongkrongnya di situ. Jadi duduknya di dekat di tembok-tembok yang kan ada tempat duduk gitu. Saya duduk di situ sambil ngeliatin kuburan. Itu kosnya cuma satu atau gimana? Ada rumah, tapi dia memang diapit sama kuburan. Jadi belakang dia tuh kuburan, samping kanan kuburan, samping kirinya kuburan. Memang sih masih ada rumah, cuma rumahnya agak kejauhan dikit gitu. Saya di situ saya malah alhamdulillah. Kenapa? Akhirnya saya jadi paham bahwa suatu hari kita semua akan masuk ke kuburan kan? Iya, siapa yang bisa ini ya, melawan takdir itu ya. Semua orang pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Alhamdulillah. Jadi terus dapat pekerjaan lebih baik, kemudian mulai meningkat, ekonominya mulai meningkat, mulai tertata lagi tuh ekonomi. Itu di Bandung tinggal? Di Bandung, ya. Oke, terus? Di Bandung tinggal, udah di Bandung tinggal, kegatelan, ada teman ngajak ke Jakarta. Oke. Itu kapan gitu? Itu setelah di Bandung Setelah di Bandung, kapan itu? Jadi tadi kan ada cerita saya bantu Sultan ya? Iya, yang di Jogja. Saya bantu Sultan sampai 2009, 4 tahun, 2008. Habis itu baru saya ke Bandung. Jadi agak terlompat ya. Dan 2004, setelah saya masuk Islam, kemudian ada permintaan dari kan Pak Habib Masurido ini kan termasuk penasehatnya Sultan. Jadi Pak Sultan butuh orang yang bisa bahasa Mandarin untuk bikin hubungan dagang dengan Cina, Guangzhou itu ceritanya. Nah, saya langsung ditempatkan di perusahaan daerahnya Sultan. Nah, itu sempat kerja 4 tahun tuh di sana. Oke, sempat kerja 4 tahun, tapi kok ujungnya malah jadi hancur? Jadi gini, perusahaan daerah itu lebih ke masalah politis dibanding dengan bisnis, beda. Jadi dia bukan perusahaan bisnis sebetulnya, perusahaan yang lebih kental politisnya. Nah, karena saya melihat bahwa situasi kayak begini saya nggak gitu cocok, akhirnya saya pindah ke Bandung waktu itu. Nah, pikir mau usaha sendiri kan. Iya, rupanya bangkrut roti bakar tuh. Ya, buka roti bakar, nah bangkrut di situ. Diteruskan dengan urusan itu, yang tinggal di rumah tantenya istri. Gitu. Oke, jadi kerja sama yang mualaf Hindu tuh berapa lama? Mualaf Hindu itu kerja kurang lebih ada sekitar 3 tahun ya, 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahun lebih lah, kurang lebih. Oke, baru gatal ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu teman kerjanya ini forwarding. Oke. Dan saya bantu dia di sana. Gitu. Oke, bantu itu. Itu sampai kapan kok? Soalnya kan sekarang kok Halim ini aktif malah di sosial sekarang kan? Ya. Jadi begitu saya bantu dia, ada pengalaman lucu juga. Jadi karena saya basic agama di Jogja kan kental ya, bagus ya. Jadi saya di perusahaan itu saya bikin pengajian setiap minggu. Nggak setiap minggu, sebulan 2 kali saya bikin pengajian. Akhirnya bosnya minta stop. Bosnya bukan orang Islam, tapi karena saya termasuk asisten kan, saya kan boleh bikin program untuk anak-anak. Kan itu banyak marketingnya, jadi mereka ngaji. Cuma beberapa bulan kemudian bosnya suruh stop, jangan terusin lagi katanya. Saya repot katanya. Saya tanya repot kenapa? Kan yang ngaji kita, ya kan? Dana ngaji juga dari saya. Jadi saya nggak minta dari kantor. Saya yang kasih dananya untuk makan-makannya gitu. Habis ngaji kan biasanya ada sedikit makan-makan gitu kan, tanda syukur gitu. Soalnya katanya
ilmu saya luntur gara-gara kamu ngaji terus. Saya mesti bolak-balik katanya urusin itu kan. Ilmu yang luntur. Apa itu? Dan saya tahu gurunya itu siapa. Akhirnya saya dikenali nama gurunya. Ini gurunya katanya. Nah maaf ya, itu lokasinya di Sukabumi dia carinya. Jadi dukun. Nah usaha dia itu rupanya di backup sama dukun ini. Sehingga dia begitu saya selesai ngaji dia harus ke Sukabumi kan repot katanya bolak-balik gara-gara itu mendingan lu ngaji ya stop dulu dah. Kalau gue pusing katanya capek gue bolak-balik. Bisa gitu. Ya itu kejadian seperti itu. Ngamuk, Jul. Iya, bisa gitu rupanya. Jadi Oke. Terus berapa lama tuh yang sama teman di Foreigner? terlalu lama itu nggak terlalu lama. Itu paling sekitar 2-3 tahun. Nggak terlalu lama. 2015 itu nggak terlalu lama. Nah ujung-ujungnya setelah itu saya berhenti. Saya dapat pekerjaan bagus waktu itu. Nah, itu anak sudah lahir tuh. Anak sudah lahir. Nah, saya sebelumnya saya udah kerja di perusahaan tambang. Nah, alhamdulillah itu terus menerus agak stabil sudah. Jadi goncangan ekonomi sudah agak berkurang. Tuh. Sampai hari ini saya sengaja pensiun supaya bisa ibadah dan bisa mengabdikan diri kepada Allah. Itu adalah cita-cita saya. Udah berapa lama di Mall of Center? Mall of Center baru hampir 2 tahun ya. Karena kan MCIP terbentuk itu kan 2023. Ya, sebelumnya kayak MCI ya. Nah, Ya. MCIP, ya. Jadi waktu almarhum Ko Stephen udah sempat bareng. Oh belum. Pada saat saya bergabung itu Coach Stephen baru meninggal. Oh, Baru meninggal. udah meninggal ya. Ko Wendy ditunjuk jadi pengganti, kemudian akhirnya dibentuklah Mall of Center Indonesia Peduli. Nah saya ajukan diri untuk di Bogor Timur. Ya, artinya sekarang full di sosial kok ya. Sekarang alhamdulillah kita mulai lebih banyak dakwah, ya kan. Gitu. Cuman aku belum dapat poinnya nih kok. Apa? Sebelumnya kan Ko Halim ini setiap pindah agama itu kan tujuannya mencari Tuhan. Di Islam ini memangnya Ko Halim dapat itu Tuhan gitu? Apakah Ko Halim pernah ketemu sama Tuhan? Kan nggak juga gitu. Kita nggak perlu ketemu Tuhan, Bos. Nah, jadi apa bedanya? Apa bedanya di Islam ini dengan agama lain? Akhirnya saya menyadari bahwa konsep ketuhanan itu bukan seperti bayangan saya. Karena apa? Konsep ketuhanan selama ini yang dalam bayangan saya itu kan personal, dalam bentuk. Maksudnya itu gimana? Personal tuh? Apakah orang, apakah benda, kan begitu. Kan Oh, jadi kalau dulu Ko Halim itu berpikir Tuhan itu harus ada bentuknya untuk dilihat. bentuknya, apakah seperti Jul modelnya gitu. Materi. Ya, ada bentuk kan gitu kan? Begitu saya masuk Islam, saya belajar, saya ngaji, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan itu zat. Dia nggak mungkin ada bentuk, materi. Konsep ketuhanan itu yang saya rasakan justru mengena di hati saya. Jadi menurut Ko Halim inilah yang kena gitu. Inilah yang kena. Dan belajar Al-Quran kan nggak semudah kita belajar kitab lain ya. Masa? Gimana tuh? Gimana bedanya tuh? Kalau kita bicara Alkitab kan jelas ya, pakai bahasa Indonesia, ya kan? Itu kita bisa mungkin mudah lah ya. Tripitaka juga bahasa Sanskerta juga akhirnya juga ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran kan kita harus belajar bahasa Arabnya. Itu. Nah, waktu itu kan memang ada jiwa kesombongan yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya saya diminta untuk rendah hati untuk belajar Al-Quran. Karena bukan kepintaran yang diminta di situ, tapi Allah melihat kita butuh atau tidak. Kalau butuh dikasih, kita bisa kan. Sampai sekarang masih belajar Al-Quran saya.